Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini, kita fokus ke bagian I, buku Optimal, dari Daniel Goleman dan Carrie Chernis. Judulnya, Jalan Kecerdasan Emosional Menuju Kinerja Optimal. Betul, kita akan lihat gimana sih kecerdasan emosional atau EI ini bisa bantu kita semua capai kondisi terbaik. Ya, sumber kita langsung dari bukunya, dan tujuannya jelas, memahami peta jalan menuju zona optimal Anda. Kita mulai dengan cerita yang menurut saya kuat banget nih. Bayangkan jadi petenis Ajla Tomljanovic. Oh, yang lawan Serena Williams itu ya? Di US Open 2022. Iya, persis. Ribuan orang dukung Serena, suasananya pasti tegang banget kan? Tapi Tomljanovic ini punya semacam senjata rahasia. Senjata rahasia? Apa tuh? Fokus total. Diajarkan ayahnya, katanya niru adegan film For Love of the Game. Jadi dia abaikan semua gangguan. Fokus cuma ke satu titik. Dan dia menang kan? Luar biasa. Menang. Ini contoh nyata banget gimana ketenangan mental itu bisa bawa kita ke performa puncak. Pas banget. Kisah itu benar-benar menggambarkan apa yang Goleman dan Chernis sebut sebagai zona optimal. Zona optimal ya, itu beda sama flow biasa. Sedikit beda. Ini bukan cuma momen flow sesaat yang mungkin jarang ya, tapi lebih ke kondisi stabil di mana Anda tuh merasa puas sama hari Anda. Merasa berhasil ngerjain hal penting. Oke. Suasana hati juga mendukung. Dan rasanya siap aja menghadapi tantangan. Gitu kira-kira. Jadi, kalau lagi di zona optimal ini, rasanya gimana persisnya? Apa aja yang terjadi? Menurut buku ini, ya, orang di zona ini cenderung lebih kreatif, produktivitasnya juga bukan cuma banyak, tapi kualitasnya tinggi. Oh, oke. Kualitas ya? Iya. Terus pikirannya lebih jernih, bisa lihat gambaran besar. Dan kuncinya memang di suasana hati yang positif itu. Menarik. Ada data pendukung soal ini. Ada survei McKinsey yang disebut di buku ini, mereka tanya ribuan eksekutif. Walaupun mungkin datanya disebut relatif lunak ya, bukan riset laboratorium yang kaku. Tapi hasilnya? Hasilnya cukup mencengangkan. Waktu mereka merasa di kondisi terbaik ini, di zona optimal itu, produktivitasnya bisa terasa sampai 5 kali lipat dibanding kondisi biasa. Wow, 5 kali lipat? Itu banyak banget ya? Iya, signifikan kan? Ini ngasih gambaran aja betapa dahsyatnya potensi kita kalau lagi on fire gitu. Oke, 5 kali lipat itu angka besar. Nah, gimana caranya biar bisa masuk ke zona optimal ini? Buku ini kasih petunjuk. Buku ini nunjukin beberapa elemen penting. Salah satunya dari riset Harvard Business School. Mereka minta ratusan orang bikin jurnal harian. Jurnal harian? Terus apa temuannya? Ternyata, hari-hari terbaik itu seringkali isinya adalah apa yang disebut kemenangan kecil atau small wins. Kemenangan kecil? Maksudnya gimana tuh? Contohnya? Itu kayak langkah-langkah kecil tapi terasa progresif menuju tujuan yang lebih besar. Misalnya, buat programmer, berhasil mecahin coding yang rumit. Oke, masuk akal. Atau mungkin ide Anda akhirnya dapat persetujuan dari atasan. Nah, kemenangan-kemenangan kecil kayak gini nih yang bisa langsung dongkrak suasana hati, bikin perasaan jadi positif. Jadi ada hubungannya sama perasaan ya? Banget. Nah, disinilah peran kecerdasan emosional atau EA itu jadi krusial. EA kan intinya kemampuan kita memahami dan mengelola emosi. Baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya gimana tuh penerapan IE dalam konteks ini? Di buku ada contoh Martha, dia kepala program dukungan duka cita. Dia sadar, waktu dia berani cerita sedikit pengalaman pribadinya, itu kan butuh keberanian dan kesadaran emosi ya, bagian dari IE. Itu malah sangat membantu dia terkoneksi lebih dalam dengan calon donor. Oh, jadi lebih otentik gitu ya? Betul. Dan akhirnya lebih mudah dapat dukungan, itu contoh EI dalam aksi. Tadinya saya pikir EI ini relevannya lebih banyak di pekerjaan sosial kayak Martha tadi. Tapi buku ini bilang di bidang STEM juga penting. Kok bisa? Kan STEM lebih logika. Justru itu poin menariknya. Ternyata nggak melulu logika. Contohnya, staf IT. Yang punya EI lebih tinggi ternyata dinilai lebih membantu. Lebih bisa menenangkan pengguna yang lagi panik karena komputernya error. Wah iya juga ya, komputer error bisa bikin panik soalnya. Nah kan, atau contoh lain, penasihat keuangan. Ada studi menunjukkan klien itu lebih percaya sama penasihat yang nunjukin EI. EI dalam konteks penasihat keuangan itu gimana? Ya, dia mau mendengarkan baik-baik, komunikasinya jelas, kelihatan peduli sama kebutuhan klien, itu ternyata lebih ngefek daripada sekedar pamer keahlian digital atau analisis angka doang.
Jadi aspek manusianya tetap penting ya, bahkan di dunia angka. Sangat penting. Dan ini bukan cuma cerita-cerita anekdot loh, ada banyak meta-analisis, studi besar yang mengumpulkan hasil banyak penelitian, itu nunjukin korelasi yang kuat Korelasi antara apa? antara EI dengan kinerja yang lebih baik. Di berbagai jenis pekerjaan, bahkan yang nggak terlalu banyak interaksi sosialnya secara langsung. Oke. EI ini juga erat kaitannya sama keterlibatan kerja atau engagement. Itu kondisi mental positif, kita merasa semangat, dedikasi penuh, sampai larut dalam pekerjaan. Engagement. Sering dengar istilah ini. Iya. Sayangnya, data global dari Gallup yang dikutip di buku menunjukkan tingkat engagement ini malah cenderung turun beberapa tahun terakhir. Agak menyedihkan ya? Wah, sayang banget ya, padahal penting. Terus, ada contoh lain soal zona optimal ini? Ada lagi, contoh Maggie. Dia pengacara. Dia merasa paling hidup, paling optimal justru pas nangani kasus kepailitan yang rumit, yang mungkin orang lain hindari. Oh, jadi tantangannya malah bikin dia masuk zona optimal ya? Betul. Pekerjaan analitis yang menantang itu bikin dia merasa klik. Nah, ini penting untuk bedain antara sekedar puas sama pekerjaan, satisfied, dengan benar-benar terlibat, engaged, kayak Maggie ini. Rasanya beda. Paham. Jadi lebih dalam ya rasanya kalau engage itu. Iya, keterlibatan mendalam ini seringkali juga nggak cuma soal pekerjaan individu. Bisa muncul dalam kolaborasi, dalam tim. Ini nyambung ke konsep lain, warga organisasi yang baik. Warga organisasi yang baik, maksudnya? Itu istilah untuk orang-orang yang mau melakukan lebih dari sekedar tugas formalnya. Misalnya, inisiatif bantu rekan kerja yang kesulitan, tanpa diminta. Oh, proaktif gitu ya? Iya, perilaku ini juga cerminan dari kondisi optimal sebenarnya. Hubungan di tempat kerja positif, keterlibatannya tinggi, ada komitmen, ada kepuasan, dan semua ini lagi-lagi ditopang kuat oleh kemampuan EI. Oke, jadi kalau dirangkum nih dari bagian I buku optimal ini, apa sih intinya? Intinya cukup jelas dan kuat menurut saya. Mencapai kinerja puncak itu ternyata bukan cuma soal asah skill teknis Anda sampai jago banget. Tapi juga, dan ini mungkin yang lebih krusial, soal kemampuan mengelola mesin internal kita. Kondisi batin, emosi kita, dan itu dilakukan lewat kecerdasan emosional. Mengelola emosi ya? Seperti apa tuh contohnya? Ya, seperti tadi, menjaga fokus di bawah tekanan kayak Tomjanovich, memelihara suasana hati positif lewat kemenangan-kemenangan kecil, menemukan makna dalam apa yang kita lakukan seperti Maggie, dan juga membangun koneksi yang efektif dengan orang lain. Nah, ini penting nih buat pendengar. Kenapa pemahaman soal EI dan zona optimal ini relevan buat mereka? Sangat relevan. Karena kalau Anda paham dan mulai coba terapkan prinsip-prinsip EI ini bisa jadi kayak peta jalan pribadi Anda. Peta jalan menuju apa? Menuju produktivitas yang lebih tinggi jelas. Tapi bukan cuma itu. Juga menuju kreativitas yang lebih lepas. Dan yang nggak kalah penting, kepuasan yang lebih dalam aktivitas sehari-hari Anda. Apapun itu bidangnya. EI ini nawarin cara praktis buat jadi versi terbaik dari diri Anda. Oke, jadi ini alat bantu yang praktis ya? Bisa dibilang begitu. Baik. Sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada baiknya kita semua merenung sejenak ya. Buku ini kan selanjutnya akan membahas lebih dalam pilar-pilar EI, kesadaran diri, manajemen diri, empati, dan manajemen hubungan. Betul, akan dibahas lebih detail cara mengembangkannya. Nah, untuk Anda pribadi yang lagi menyimak, coba deh pikirkan sejenak perjalanan Anda sendiri menuju zona optimal. Dari semua aspek yang kita bahas tadi, kira-kira bagian mana yang terasa paling jadi tantangan buat Anda saat ini? Pertanyaan bagus. Apakah tantangannya ada di menjaga fokus saat lagi banyak tekanan, seperti Tomjanovich tadi? Atau mungkin lebih ke menemukan makna yang dalam dari apa yang Anda kerjakan, seperti Maggie? Atau justru membangun koneksi yang efektif dengan orang-orang di sekitar Anda? Ya, bisa jadi beda-beda ya tiap orang. Tentu. Ini mungkin jadi sesuatu yang menarik untuk Anda eksplorasi lebih lanjut setelah ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.